A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini dengan izin dan taufiknya kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka menghidupkan malam-malam di bulan Sya'ban, dalam rangka pula mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan yang telah kita tunggu sekian lama ya. Yang pertama ucapan terima kasih kepada keluarga besar Masjid Jami Al-Fat ya. Baik Bapak Ketua DKM beserta pengurus ya, dan juga para tokoh masyarakat, para alim ulama, para murabbi-murabbiyah, muallim dan muallimah, dan terkhusus untuk guru saya Dr. Muhammad Yusuf yang telah menjadi hamzah wasol ya, menjadi perantara saya bisa bersilaturahim di tempat ini. Kita berharap semoga umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita konversi menjadi ketaatan-ketaatan dalam kebaikan kepadanya. Amin. Allahumma amin. Tak lupa selawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena temanya adalah mempersiapkan diri meraih derajat takwa, maka tentu yang menjadi poin utama uraian pada malam hari ini bagaimana kita belajar ya dari salafus saleh, baik itu dari para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataifil Ma'arif. Beliau menjelaskan bahwa di antara rahasia keberhasilan Ramadan ulama dan generasi salaf adalah pada persiapan yang mereka lakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Dikatakan bahwa umumnya para ulama salaf dan generasi salaf mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan itu atau menyambut Ramadan sejak 6 bulan sebelum datang Ramadan. Jadi kalau kita tarik mundur berapa itu? 6 bulan sebelum Ramadan. Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Ya, jadi 6 bulan sebelum Ramadan telah lakukan persiapan, warming up, pemanasan, karena mau berkompetisi, ya, mau mendapatkan hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapan yang mereka lakukan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Dan setelah sampai pada bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya ke depan, mereka berdoa setiap harinya agar Allah berkenan menerima amal soleh mereka di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi begitu siklusnya, 6 bulan persiapan, 6 bulan berdoa, 6 bulan persiapan, 6 bulan berdoa. Maka Bapak Ibu, ada doa yang selalu Nabi ajarkan kepada para sahabat dalam hadis yang sahih. Nabi mengajarkan kepada para sahabat untuk senantiasa membaca doa ini, terutama pada hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Apa doanya? Kata Nabi, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dengan selamat ke bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Dan sampaikan selamat pula Ramadan kepada kami. Allahumma tasallamhu minna mutaqabbala. Dan ya Allah,
mohon berkenan kiranya menerima amal ibadah kami nanti di bulan suci Ramadan. Maka dari sinilah ya, kalau kita bicara bagaimana meraih derajat takwa, maka dengan menetapkan persiapan-persiapan yang matang ya. Kalau bicara persiapan Bapak Ibu sekalian, maka setidaknya ada 3 ya, ada 3 persiapan yang dilakukan oleh salafus saleh. Yang pertama al-isti'dadur ruhi, persiapan kerohanian, persiapan spiritual ya, agar kita jiwanya sudah kondusif, siap untuk beribadah pada bulan Ramadan. Dan itu harus kita mulai sejak bulan terawal ya, termasuk kalau sekarang kita sudah tiba di bulan Sya'ban, maka ya tidak lagi ada alasan untuk menunda-nunda persiapan. Yang kedua, al-isti'dad al-fikri ya, atau isti'dad al-ilmi ya, persiapan keilmuan. Ya, tadi misalnya host ya atau MC menyampaikan beberapa pertanyaan lepas ya. Nah, itu kan dalam rangka menguji ya, sudah sejauh mana kita punya persiapan keilmuan. Tadi Pak Ketua DKM juga menyebutkan kita udah puasa puluhan kali. Mungkin kalau yang sudah berusia 40, 60 tahun artinya sudah 50 kali berpuasa. Ya. Maka jangan sampai ya perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah puasa kita masih ragu atau masih samar-samar gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-isti'dad al-jasadi, persiapan fisik, penting. Karena ibadah puasa, Bapak Ibu sekalian, ini kan butuh kekuatan ya, butuh totalitas. Kita ada tarawihnya, ada tilawahnya ya, ada ada takjilnya dan lain-lain. Maka harus sehat, terlebih dalam kondisi pandemi ya. Kita sudah 2 tahun lebih ya bersahabat dan berdampingan dengan pandemi, maka jangan sampai ya tahun ini karena kita lengah jaga kesehatan, kita tidak bisa optimal beribadah pada bulan yang mulia ini. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu pesan penting kalau kita baca penjelasan para ulama bahwa pada penghujung bulan Sya'ban Nabi itu berkhutbah di hadapan para sahabat. Kata beliau, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad atakum syahrun azimun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang berkah. Jadi kata kuncinya berkah. Ramadan syahrul Quran, betul. Tetapi yang menjadi nilai penting dari Quran dan Ramadan itu adalah keberkahan. Dan Bapak Ibu, kalimat atau kosakata berkah ini luar biasanya, ini diantara i'jazil Quran ya, diantara kehebatan Al-Quran, bahwa ada kalimat-kalimat yang berulang-ulang, dan kalimat yang berulang-ulang itu tidak datang secara kebetulan, tapi ada pesan, ada risalah, ada message yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Bapak Ibu, diantara kalimat yang paling banyak berulang, ini banyak santri di sini ya, santri penghafal Quran, adalah kata berkah. Kata berkah sangat banyak diulang dalam Al-Quran. Ulama tafsir menghitung tidak kurang dari isnatan wa thalathina marrah, tidak kurang dari 32 kali kata berkah diulang dalam Al-Quran. Dan tidak ada pengulangan kata dalam Al-Quran melainkan karena kata itu penting. Melainkan karena kata itu penting. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, setiap kali menyebut kata berkah ini Allah gandengkan dengan 3 hal yang istimewa. Allah sebut berkah, Allah gandengkan dengan 3 hal yang istimewa. Yang pertama, setiap kali menyebut kata berkah, Allah sebut rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 96. Coba Al-Baqarah 96, santri. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali kami bangun di muka bumi adalah Ka'bah yang ada di kota Bakkah. Apa tujuannya meletakkan rumah Allah ini mubarakan,
sebagai sumber keberkahan bagi umat manusia. Karena kita perlu keberkahan, maka rumah Allah itu sumber keberkahan. Makanya Bapak Ibu, Nabi ketika menggambarkan para sahabat, haula'i qulubuhum mu'allaqatun bil masajid. Orang-orang mulia di kalangan sahabat, hati mereka senantiasa terpaut dengan masjid. Makanya hidup mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka sudah ratusan tahun lalu wafat, tapi kebaikan-kebaikannya, ilmunya, kontribusinya terhadap dakwah dan umat, itu kita rasakan manfaatnya. Ini karena berkah. Oleh sebab itu, tatkala kita bicara berkah, ini alhamdulillah kita akan tiba di bulan Ramadan, banyak aktivitas kita yang bakal dilakukan di rumah Allah, di masjid. Maka berlipat-lipatlah sumber keberkahannya. Ya, dalam kondisi apapun Bapak Ibu, kita tidak boleh jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala karena dia sumber keberkahan. Yang kedua, kalau Allah sebut berkah, Allah sebut Al-Qur'an. Allah sebut Al-Qur'an. Surah Al-An'am ayat 155. Coba Al-An'am 155. Keluhnya, wa hadza kitabun anzalnahu, wa hadza kitabun anzalnahu, sesuai tema kita tadi. Kan kita bicara berkah ini. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan kami telah turunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai sumber keberkahan. Maka ikutilah petunjuknya. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati. Maka hadirin sekalian, para sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah jauh dari Al-Quran. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, para sahabat itu ya senantiasa membersamai Quran, terlebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Kami mendengar ya rumah-rumah dan masjid-masjid pada bulan Ramadan seperti dengungan suara lebah karena banyaknya tilawah-tilawah Al-Quran. Karena sumber keberkahan, ya. Dan Bapak Ibu, kalau ada sumber keberkahan itu pada Quran yang kita baca, itulah yang mendatangkan ketenangan. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Man lam yakun fi qalbihi syai'un minal Quran kal baitil kharib." Orang yang dadanya jarang ada Al-Quran, jarang dibaca, jarang dihafal, tidak pernah diingat, nggak ada running text pada dadanya Al-Quran, maka kal baitil kharib. Nabi mengilustrasikan dadanya atau jiwanya seperti rumah yang rusak mau roboh. Bapak Ibu mungkin yang pernah ke Arab, ya, karena saya diberikan kesempatan oleh Allah belajar S1 itu di Mesir. Orang Mesir, umumnya orang Arab, kalau marah, kalau jengkel, apa kalimat yang mereka akan sebutkan? Mereka mendoakan orang yang bikin mereka jengkel, tapi doanya doa yang gak bagus. Doanya, Allah yakhrab baitak. Allah yakhrab baitak. Semoga Allah mengkharabkan rumah kamu. Semoga Allah mengkharabkan rumah kamu. Artinya istilah Baitul Kharib ini rumah yang menakutkan bagi orang-orang Arab. Rumah yang roboh, mau roboh, ya, rewot gitu ya. Kemudian mungkin banyak hantunya, banyak dedemitnya mungkin begitu, ya. Kal Baitul Kharib. Dan Nabi mengatakan orang yang dadanya jarang ada Al-Qur'an, kal Baitul Kharib, seperti rumah tua yang mau roboh, gitu. Ini yang kedua. Maka hadirin sekalian, Ramadan syahrul Quran. Coba tadi ayatnya yang dibaca oleh Qori, Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Maka kita harapkan dengan momentum Ramadan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Mungkin kalau pada bulan-bulan sebelum ini sudah ada delay, ya, disconnected dengan Quran. Nah, kita berharap pada bulan Ramadan nyambung lagi kedekatan kita dengan Quran, dengan membacanya, menelaahnya, mempelajarinya,
dan berusaha untuk mengamalkan, ya. Dan pahalanya luar biasa, ya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang baca satu huruf Al-Qur'an dapat satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Dengan baca alif lam mim saja, Bapak Ibu, kita sudah dapat 30 pahala kebaikan. Ya, nun dapat 10 kebaikan. Baca satu huruf saja dapat kebaikan. Ustadz, yang lancar, ya banyak peluang dapat kebaikan. Yang gak lancar gimana? Bapak Ibu, yang gak lancar juga boleh baca Quran, walaupun salah, tapi tetap belajar. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran dan dia mahir membacanya, tajwidnya, makharijul hurufnya, ya. Mahir dia membacanya, kelak di akhirat dikumpulkan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah. Jadi para pembaca Quran yang bagus tajwidnya, itu nggak level dia, nggak level kita mereka. Ini orang-orang istimewa. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang sudah bagus bacaannya, anak-anaknya, keluarganya, alhamdulillah. Ustadz, kalau kita yang belum lancar gimana? Nabi bersabda pada potongan hadis ini, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta wa alaihi syakun falahu ajran. Orang yang baca Quran terbata-bata bacanya, banyak salahnya mungkin. Tajwidnya, ikhfa, idghamnya, iqlabnya, udah nggak benar semua. Tapi dia terus belajar, perbaiki walaupun sering salah. Maka Nabi mengatakan dapat 2 pahala, Bapak Ibu. Dapat 2 pahala. Satu, kata Nabi, karena pahala baca Quran. Yang kedua, karena sulitnya dia baca Quran. Makanya saya sarankan ibu-ibu yang bikin majelis tadarusan pada bulan Ramadan, kalau mau bantu sahabat kita makin bagus bacaannya, kalau bisa jangan sekaligus, agar teman-teman kita itu termotivasi belajar Quran, ya. Jadi jangan sampai baru pertemuan pertama, hari pertama Ramadan, teman kita memang baru belajar, ya, baru mengenal baca Quran, pastilah banyak kesalahannya. Maka jangan semuanya dikritik, jangan semua disalahkan. Udah jelas ikhfanya salah, idghamnya salah, iqlabnya salah, ya, gunnahnya salah. Maka insya Allah mulai jadi besok dia nggak datang lagi, ya. Maka upayakan kalau bisa udah 30 hari itu fokusnya memperbaiki mat asli aja dulu atau mat tabi'i, ya. Jadi bagaimana konsisten baca mat asli yang hanya 2 harokat, udah konsisten. Biarkan idghamnya salah, biarkan iqlabnya salah, biarkan ikhfanya salah. Yang penting 30 hari itu ada progresnya. Ini akan memotivasi sekalian, ya. Karena banyak juga yang adu, Ustadz, kapok mau ke masjid tadarusan, dikritik terus dikeroyok, Ustadz, ya. Jadi ada misalnya 30 orang mengkritik dia gitu. Kan selain akan memakan waktu, yang kedua ya juga boleh jadi akan membuat malu, ya. Nah, hadirin sekalian, kita motivasi sahabat dan keluarga kita belajar Quran secara bertahap. Jadi dekatilah sumber-sumber keberkahan. Yang ketiga, setiap kali Allah sebut kata berkah, Allah sebut kalimat takwa. Masya Allah. Allah sebut kalimat takwa. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Ayat yang sering dibaca oleh khotib. Keluhnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Masya Allah, ya. Jadi kata Allah, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan tumpahkan, kami akan curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Maka hadirin sekalian, disinilah ketemunya
kata takwa dan kata berkah. Dan Nabi sering mengulang-ulang kata berkah ini agar kita menangkap pesannya. Bapak Ibu, kalau bayi baru berojol, apa yang kita baca? Bayi ya setelah diazankan di telinga kanan, iqamah telinga kiri, apa yang kita doakan kepada orang tuanya? Burikalaka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrah, ya. Wa balagha asyudda wa ruzikta birrah. Semoga Allah memberkahi bayi ini, ya. Kemudian dia nanti dewasa dan orang tuanya atau kamu berdua orang tuanya akan mendapatkan baktinya. Jadi doa keberkahan. Subhanallah. Nanti ketika anak sudah dewasa mau diantar ke pelaminan, setelah akad nikah apa yang kita ucapkan? Barokalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi Nabi mengulang-ulang kata berkah itu Bapak Ibu karena dia harus jadi prioritas kita, mengutamakan berkah dalam kehidupan kita. Makanya diulang-ulang kalimat itu. Ucapan salam kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ulang-ulang kata berkah itu. Bapak Ibu, ada cerita ada seorang ulama yang kalau berdoa tidak pernah minta yang lain. Dia hanya minta berkah saja. Boleh nggak kita minta sehat kalau berdoa? Boleh. Boleh nggak minta kaya, ibu sekalian? Boleh banget. Boleh nggak minta anak-anak yang soleh-soleha? Boleh. Tapi ulama ini mengajarkan kita ada hal yang lebih penting dari itu semua. Dia minta berkah. Jadi sepanjang berdoa, dia hanya minta berkah aja. Allahumma barik li, Allahumma barik li. Itu ya doa diulang-ulang. Muridnya membersamai beliau puluhan tahun, penasaran, nanya ke gurunya, wahai guru, sepanjang membersamaimu, aku tak pernah mendengar engkau meminta selain berkah. Mengapa berkah? Kata beliau, kata sang murid, mengapa tidak minta rezeki? Mengapa minta berkah? Kata gurunya, aku tidak minta rezeki karena Allah sendiri yang menjanjikan dalam Al-Quran, Dia telah menjamin rezekinya kepada semua makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini melainkan telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku minta yang lain, minta yang memang Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja, aku minta berkah. Dan beliau mengatakan al-barakatu jundiyun khafiyun min junudillah. Kata beliau, berkah itu tentara-tentara Allah yang tersembunyi. Masya Allah, kalimatnya. Berkah itu tentara-tentara Allah yang tersembunyi. Allah punya tentara dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat, dari kalangan jin, dari kalangan hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan semua makhluk di dunia ini tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama tadi mengatakan al-barakatu jundiyun khafiyun min junudillah. Berkah itu tentara Allah yang tersembunyi. Dia memberikan 4 hal yang istimewa yang tidak diberikan oleh apapun dari nikmat-nikmat yang lain. Yang pertama kata beliau, al-barakatu idza hallat fil qalbi as'adathu. Berkah kalau dia menjajah hati orang beriman, subhanallah, jadi kali menjajah. Kalau berkah itu menjajah hati orang beriman, maka orang beriman itu tidak pernah merasa bersedih hati, gundah gulana, atau tenggelam dalam kesedihan. Dia boleh jadi kena musibah, dapat ujian, tapi dia akan cepat bangkit kembali, akan cepat move on kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ini yang kita kejar. Bapak Ibu, mau kaya raya tapi hati tidak tenang, atau mau kaya raya hati tidak tenang, atau hati tenang miskin? Mau yang mana? Ya selalu ada pilihan ketiga ya, Masya Allah. Jadi hadirin Bapak Ibu sekalian, kalau ada pilihan ketiga tentu kita pilih yang ideal. Tapi kadangkala kita harus memilih salah satu. Maka hati yang tentramlah yang menjadi tujuan utama kita. Ya, mau sekaya apapun Bapak Ibu, kalau tidur tak
lena, makan tak kenyang, ya tidak ada artinya. Karena kebahagiaan itulah yang kita kejar. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang hidupnya dalam ketaatan, mereka mendapatkan kenikmatan yang kalau raja-raja tahu, mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Subhanallah. Begitu hadirin sekalian. Jadi ketenangan dan ketentraman. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-barakatu idza hallat fil jismi qawadhu. Berkah kalau ada pada fisik kita, dia akan menyehatkan, membugarkan, menjadi imunitas kita. Ya, ini di tengah pandemi kan kita bicara imunitas, kita bicara vaksin, ya kita bicara protokol. Boleh, itu ikhtiar yang wajib kita lakukan. Tapi jangan lupa hadirin sekalian, bahwa kalau berkah itu ada pada kita, dia akan melipat gandakan imunitas kita. Insya Allah, ya, kita akan terhindar dari segala mara bahaya yang boleh jadi akan mengancam jiwa kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-barakatu idza hallat fil amwali zadadhu. Ya, berkah kalau ada pada harta kita, dia akan melipat gandakan nilainya, melipat gandakan fungsinya. Makanya Bapak Ibu, jadikan harta kita dekat dengan sumber-sumber keberkahan, karena nggak bakal berkurang. Kita bakal tercukupi semua keperluannya. Dekati sumber keberkahan itu. Apakah dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan bayar zakat, dengan berwakaf, lakukan. Agar setiap sen nafkah yang kita dapat, Allah lipat gandakan nilainya, lipat gandakan fungsinya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehebatan berkah itu adalah al-barakatu idza hallat fil auladi aslahathu. Berkah kalau dia mengalir pada darah daging pasangan dan keturunan kita, dia akan memperbaiki akhlak budi pekerti mereka. Gitu. Kita pada hari ini para ayah, ya, di seluruh dunia, ya, merasa bahwa sekolah yang baguslah yang bisa menjadikan anak-anak kita orang-orang yang berakhlak mulia. Guru-guru yang hebatlah yang bisa mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbudi luhur. Atau fasilitas, tapi tidak. Ya. Ada orang yang disekolahkan di sekolah yang paling mahal. Ya. Ini kita pernah bikin survei kecil-kecilan. Di kota Bandung ada sekolah tingkat dasar, itu uang masuknya hampir 120 juta. Ya. Uang tahunannya 15 juta. Per bulannya 4,5 juta. Masya Allah. Ya. Fasilitasnya luar biasa. Ya. Belum lagi antar jemputnya. Ya. Memang anak itu betul-betul dimanja. Ya. Maka tidak salah kita menyediakan fasilitas yang terbaik untuk pendidikan. Tapi jangan lupa bahwa bukan itulah yang akan mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Bapak Ibu, Islam itu pernah menjadi sokoguru peradaban. Kita tersebar di 2/3 dunia. Timurnya sampai ke Cina, baratnya sampai ke Andalusia, itu bukan karena fasilitas yang mentereng. Ya, bukan karena sekolah-sekolah mahal, ya. Tetapi bagaimana kemudian keteladananlah yang ditonjolkan dalam setiap instansi pendidikan mereka, gitu. Keteladanan sekalian, ya. Makanya kata para ulama, bicara pendidikan, dia bicara keteladanan. Kaifa yastaqimu zillu wal 'udul a'waj. Bagaimana mungkin bayang-bayang bisa lurus kalau pohonnya bengkok, gitu. Maka pendidikan itu tidak semata-mata pada fasilitas, tapi pada keteladanan. Maka tatkala kita bicara tentang pendidikan atau keberhasilan pendidikan, lakukanlah dengan keteladanan. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dekati sumber keberkahan, maka insya Allah Allah terlibat dalam mendidik kepribadian dan akhlak anak-anak kita. Lihat para ulama dulu, orang tua kita dulu. Boleh jadi pendidikan mereka tidak setinggi kita, ya, orang tua kita, ya, mungkin ada yang SMP, ada yang SD, bahkan orang tua saya tidak lulus SD SMP, gitu, ya, hanya sempat mengenyam pendidikan SR, sekolah rakyat. Tapi luar biasa, orang tua kita dulu, walaupun hidup mereka sederhana, pendidikan tidak setinggi kita, tapi luar biasa. Mereka melahirkan anak-anak yang berkualitas,
berkepribadian, dan bermanfaat untuk umat dan bangsa gitu. Nah, inilah yang kita perlu introspeksi pada masa-masa sekarang, dan semoga momentum bulan Ramadan ini menjadi menjadi waktu untuk kita introspeksi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada setidaknya 4 amalan yang sangat dianjurkan kita lakukan pada bulan Sya'ban ini. Yang pertama, banyak berpuasa dalam rangka mencapai derajat takwa. Lakukan persiapan. Persiapan itu diantara yang sangat dianjurkan adalah berpuasa. Bapak Ibu sekalian, dari hadis yang sahih, Imam An-Nasa'i menyebutkan dari sahabat Usama bin Zaid, beliau mengatakan bahwa beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, lam aruka tasumu syahran minasyuhur min antasum fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau wahai Nabi lebih banyak berpuasa selain bulan-bulan yang lain, selain yang engkau lakukan pada bulan Sya'ban. Jadi Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu katsiran. Kata Nabi, mengapa kemudian orang banyak melupakan bulan Sya'ban? Karena mereka baru saja menyelesaikan bulan haram, bulan Rajab, akan bertemu bulan Ramadan. Karena dia di tengah-tengah, maka sering dilalaikan. Sering dilalaikan. Dan kata Nabi, padahal bulan Sya'ban itu syahrun turfa' al-a'malu ilallahi rabbil alamin. Padahal Bapak Ibu, kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulan amal-amal kita diangkat ke langit. Diperlihatkan kepada Allah. Dan kata Nabi, aku ingin ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Gitu, Begitu pula kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ma ra'aitu Rasulullah aktsara siyaman min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa lebih banyak selain pada bulan Sya'ban. Dan beliau juga tidak melihat Nabi berpuasa siyama syahrin illa Ramadan. Dan kata Ibunda Aisyah, beliau tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Jadi Nabi pada bulan Ramadan puasa sebulan pasti. Kalau bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa. Yang kedua, perbanyaklah mulai membaca Quran. Ramadan syahrul Quran. Kalau kata Ibnu Rajab, maka Rajab syahrun al-Qurra. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi kalau Ramadan syahrul Quran, kalau Rajab, kalau Sya'ban syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Quran. Maka kita boleh mulai banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, Bapak Ibu, memperbanyak amal soleh apa aja. Apakah itu sedekah, infak, tilawah, kegiatan sosial. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang tidak kalah penting, ini mungkin sebagai penutup, tausiah ataupun ceramah malam hari ini, sebelum Bapak Ibu mau bertanya, mungkin insya Allah amal yang penting dilakukan pada bulan Sya'ban ini adalah menjauhi perbuatan syirik dan meninggalkan permusuhan. Dalam hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, innallaha layattali'a fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah nanti akan memperlihatkan dirinya. Jadi artinya bukan memperlihatkan diri dalam arti fisik karena ulama ahlu sunnah mengatakan Allah tidak punya fisik, Allah tidak punya jism, karena Allah sendiri yang mengatakan laitsa kamitslihi syai'un, itu prinsipnya. Maka kata ulama, Allah itu memperlihatkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada umat manusia. Maka apa yang Allah lakukan, kata Nabi, fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali 2 orang. Bapak Ibu, ada 2 orang yang tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban ini. Yang pertama, musyrik, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang menyimpan dendam, menyimpan benci dan permusuhan kepada saudaranya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, ya Allah, mohon berkenan ampuni semua dosa hamba-hambamu dan tangguhkan pengampunan dosa
dari dua orang yang bermusuhan hatta yastaliha, hatta yastaliha, hatta yastaliha, kata Nabi. Sampai mereka berdamai, sampai mereka berdamai, sampai mereka berdamai. Maka Bapak Ibu, kita berharap semoga momentum bulan Sya'ban sarana memperbaiki hubungan kita dengan pasangan, anak-anak, keluarga, tetangga, sahabat, rekan-rekan kerja, dan seluruh kaum muslimin termasuk kepada non-muslim, ya. Semoga ceramah malam hari ini bisa memberikan pengantar, ya, sesuai dengan tema yang diinginkan. Mangga Bapak Ibu, mungkin ada waktu beberapa menit ke depan bagi yang mau bertanya, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Mangga dipersilakan. Saya mohon izin duduk, ya, kalau ada yang mau nanya silakan. Mangga, ada yang mau nanya? Silakan. Ada? Oh, ada, ya, boleh. Ya, silakan dari Ibu dulu. Silakan Ibu, ada mikrofonnya atau langsung aja? Mangga Ibu silakan. Ya. Sebentar Ibu, mangga. Pada ayat